Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu Guru. Pagi, Bu. Sebelumnya saya Selamat pagi. terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti seminar proposal seminar PTK saya pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya, baiklah Bapak Ibu, saya akan presentasikan seminar PTK saya pada pagi hari ini. Terlihat Bapak Ibu? Terlihat ya Bapak Ibu? PowerPoint-nya terlihat ya Bapak Ibu? Iya, Bu. Halo? Terlihat ya Bapak Ibu PowerPoint-nya? Ya, baiklah. Di sini saya membuat PTK, penelitian tindakan kelas kemarin, yang berjudul penerapan model problem basic learning (PBL) pada pembelajaran luring untuk meningkatkan keaktifan siswa dan prestasi belajar matematika siswa pada materi kesebangunan dan kekongruenan kelas 9 SMP Negeri 2 Sanawang. Latar belakangnya yang saya ambil, siswa kurang aktif dalam pembelajaran dan siswa banyak yang menganggap matematika bukan hal yang menyenangkan. Dan jarangnya siswa bertanya, mengeluarkan pendapat saat pembelajaran berlangsung. Terus yang kedua, siswa jarang berdiskusi dengan siswa lain dalam menghadapi masalah matematika. Terus yang ketiga, mata pelajaran matematika merupakan materi yang dianggap sulit oleh siswa. Hal ini bisa dilihat dari hasil nilai ulangan siswa kelas 9 tahun pelajaran 2020-2021, di mana nilai ulangan harian 1 KKM-nya 70, nilai rata-ratanya 58,5, ketuntasannya hanya 60%. Ulangan harian yang kedua, materi persamaan kodrat, rata-ratanya 58,31, ketuntasan klasikalnya 62%. Terus yang ke ulangan harian yang ketiga, ketuntasan klasikalnya hanya 50%. Di situ saya menganggap bahwa matematika itu dianggap sangat sulit oleh siswa. Terus ini nilai ulangan kelas 9A, di mana rata-ratanya hanya 58,0,5. Terus sasaran tindakannya, adapun sasaran tindakan pada penelitian ini adalah siswa kelas 9B dengan jumlah siswa 18 orang di SMP Negeri 2 Sanongwang tahun pelajaran 2020-2021. Kemudian rumusan masalahnya, dari penelitian ini saya mengajukan rumusan masalahnya, bagaimana peningkatan keaktifan siswa kelas 9 SMP Negeri 2 Sanongwang dengan diterapkan model problem basic learning. Dan yang kedua, bagaimana prestasi belajar siswa kelas 9 SMP Negeri 2 Sanongwang dengan diterapkan model problem basic learning. Terus tujuannya meningkatkan keaktifan siswa. Terus yang kedua, meningkatkan prestasi belajar. Yang kedua, ada dua tujuannya ya Bapak Ibu, keaktifan dan prestasi. Terus ada manfaat penelitian. Dengan adanya penelitian ini diharapkan guru harus bisa memperbaiki dan meningkatkan mutu pembelajaran matematika. Terus yang kedua, siswa semakin termotivasi untuk belajar karena partisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Terus yang ketiga, dapat memberikan masukan yang baik pada sekolah dalam rangka perbaikan atau peningkatan mutu pembelajaran. Terus yang ke bab 2, kajian pustakanya, di sini saya memberikan rumusan belajar, di mana belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan. Terus pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru dan siswa dalam proses belajar mengajar dengan menggunakan metode yang membantu.
Pengertian pembelajaran berbasis masalah yaitu atau PBL adalah pembelajaran berbasis masalah, aktivitas pembelajaran yang menekankan pada proses menyelesaikan masalah yang dihadapi secara ilmiah. Terus di sini ada 5 langkah PBL. Yang pertama, orientasi siswa kepada masalah. Yang kedua, mengorganisasikan siswa untuk belajar. Yang ketiga, membimbing, menyelidiki individual maupun kelompok. Terus yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Terus yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Terus yang ketiga, materi yang bab 3-nya, setting penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan di SMP Negeri 2 Sanawang di kelas 9 semester 1 pada mata pelajaran matematika, materi kesebangunan dan kekongruenan tahun pelajaran 2021-2022 yang jumlah siswanya 18 orang. Maaf Bapak Ibu, 2020-2021. Sasaran penelitiannya adalah siswa dan guru. Pelaksanaan proses pembelajaran mengajar peneliti ini menggunakan jenis PTK atau penelitian tindakan kelas. Pelaksanaannya ada 4 prosedur penelitian, yaitu pertama adalah perencanaan, terus yang kedua adalah observasi, kemudian pelaksanaan, lanjut ke refleksi. Di sini saya mengambil 3 siklus karena dalam PTK itu apabila dalam siklus 1 belum memenuhi kriteria keberhasilan, maka dilanjutkan pada siklus selanjutnya. Dalam penelitian ini saya buat 3 siklus Bapak Ibu, karena siklus pertamanya belum mencapai hasil maksimal, lanjut ke siklus 2, kemudian lanjut ke siklus 3. Instrumen penelitiannya adalah RPP, LKPD. LKPD itu lembar kerja peserta didik, terus kemudian ada tes, lembar observasi, terus dokumentasi. Terus penilaian observasi keaktifan siswa, di sini saya memakai variabel keaktifannya adalah visual aktivis, di mana di sana siswa memperhatikan penjelasan materi yang diberikan guru dengan baik, kemudian siswa memperhatikan presentasi kelompok lain. Terus yang kedua ada oral aktivis, siswa bertanya kepada guru tentang materi yang belum jelas. Terus yang kedua siswa menjawab pertanyaan dari guru. Kemudian ada listening, siswa mendengarkan penjelasan materi dari guru, kemudian yang kedua siswa mendengarkan presentasi kelompok lain. Terus ada mental atau aktivis, siswa berdiskusi dengan teman sekelompok maupun teman dalam kelompok lain tentang permasalahan. Yang kedua, memberikan pendapat atas masalah dan solusi. Ketiga, siswa berani mempresentasikan hasil pekerjaan di depan kelas. Kemudian yang kelima, yang keempat, siswa bersemangat dan mengikuti KBR. Nah, di sini penilaian observasi untuk keaktifan. Nah, terus selanjutnya, tuntasan individu. Di sini saya ambil seorang siswa dikatakan tuntas secara individu apabila memperoleh nilai 70 karena KKM-nya 70, nilai 70 atau sama dengan 70 atau mencapai KKM. Terus ketuntasan klasikalnya saya ambil rumusnya KK itu adalah ketuntasan klasikal, X-nya adalah jumlah siswa yang mendapat nilai 70 atau sama dengan 70, terus per Z, jumlah siswa yang mengikuti tes. Lanjut. Kedengaran ya Bapak Ibu? Slide. Ya, Bu. Slide-nya terang ya Bapak Ibu? Ya, terus selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Di sini saya ambil teknik data hasil observasi, kemudian data tes evaluasi. Kemudian ada refleksi. Kegiatan pada tahap refleksi adalah peneliti mengikuti kekurangan
mengkaji kekurangan dan hambatan yang muncul pada saat berlangsungnya proses belajar mengajar, sehingga diperbaiki alternatif pemecahan masalah yang muncul pada setiap proses belajar mengajar. Kemudian peneliti menganalisis peningkatan hasil belajar siswa pada siklus 1 dan siklus 1 yang belum tuntas maka dilanjutkan ke fase siklus selanjutnya. Hasil refleksi ini sebagai bahan untuk melakukan revisi dan perbaikan pada perencanaan dan proses pada siklus berikutnya. Terus kemudian hasil penelitian siklus 1 dari hasil penelitian saya kemarin, siklus 1-nya mencapai ketuntasan individu ada 5 orang. Dari 18 orang siswa, nilai rata-ratanya diperoleh 65,56, presentasi ketuntasannya hanya 27%. Makanya di sini saya melanjutkan ke siklus 2, yang mencapai ketuntasan individunya, nilai rata-rata 76,25, presentasi ketuntasan klasikalnya 50%. Sementara hal ya untuk mencapai ketuntasan klasikal itu 85% yang saya ambil Bapak Ibu. Siklus yang ketiga dari hasil perbaikannya pada evaluasi siklus 2 yang mencapai ketuntasan individu, nilai rata-ratanya diperoleh 85,25. Presentasi ketuntasan klasikal 87%. Ini menunjukkan bahwa presentasi ketuntasan belajar siswa yang mendapat nilai dari 70 yang tuntas belajar adalah 88%. Ini melebihi dari 85% yang saya targetkan. Kemudian pembahasannya siklus 1 presentasi ketuntasannya klasikalnya 27%, lanjut siklus 2 50%, siklus 3 87, lebih dari 85%. Dengan melihat peningkatan yang terjadi selama proses pembelajaran mulai dari siklus 1 sampai siklus 3, hal menunjukkan bahwa penerapan pembelajaran PBL dapat meningkatkan prestasi belajar siswa pada materi kesebangunan dan kekongruenan pada bangun datar. Nah, di sini berarti terjawab rumusan masalah yang saya ambil, Bapak Ibu. Terus kemudian berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan model problem basic learning PBL pada pembelajaran luring untuk meningkatkan keaktifan dan prestasi belajar matematika siswa pada materi kesebangunan dan kekongruenan kelas 9 SMP Negeri 2 Samawang dapat diterima oleh peserta didik dan dapat menyelesaikan tingkat kesulitan belajar siswa dan dapat juga meningkatkan aktivitas dan antusias siswa dalam pembelajaran matematika, memudahkan guru untuk mengajar dan mengontrol kelas dan mengamati peningkatan belajar siswa. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Itu hasil penelitian tindakan kelas saya kemarin. Mohon masukan dan kritiknya untuk meningkatkan belajar saya. Selanjutnya saya memberi kesempatan untuk bertanya, Bapak Ibu. Ya, silakan bertanya Bapak Ibu. Oh ya, yang pertama adalah Ibu Yuwana. Silakan Bapak Ibu. Silakan Ibu. Halo. Ya. Halo. Iya, halo Ibu. Dengar. Ya, ya, dengar Bu. Silakan Ibu. Halo? Halo? Halo. Ya. Halo. Dengar? Ya, dengar Bu. Dengar. Ya Bu, dengar.
Baik. Iya, ini presentasinya sudah bagus sekali tadi, Bu. Mulai dari latar belakang sampai yang penutup tadi sudah bagus. Cuma yang saya mau tanya, kira-kira apa saja kendala selama pembelajaran pelaksanaan PTK ini, Bu? Apakah ada kendala atau tidak? Itu saja pertanyaannya, Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih sebelumnya, Bapak Ibu. Mungkin langsung saya tanggapi kendala yang saya hadapi pas penelitian. Mungkin yang pertama adalah kendala di dalam kelas, ya Bapak Ibu. Kendala di dalam kelas adalah saya menghadapi siswa. Mungkin yang pertama adalah bagaimana mereka menghadapi kerja kelompok, di mana pada kerja kelompok mereka ada yang belum aktif, hanya saja beberapa orang yang ikut berpartisipasi dalam menyelesaikan soal LKPD, Bu. Terus kemudian ada juga untuk mereka jika kita karena di sini kan ada medianya ya Bu, Ibu ya, pakai media PowerPoint. Di situ mereka inginnya hanya menonton yang pertama, terus kemudian nonton untuk menyelesaikan soal tersebut. Mereka hanya ingin menjelaskan di dalam PowerPoint karena untuk menyelesaikan atau membahas soal kadang saya memakai di papan tulis. Tuh. Mungkin itu kendala saya, Bapak Ibu. Ada yang lain? Baik, terima kasih. Pak Boni, silakan. Baik, selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang pertama, penyajian materinya sudah bagus, sederhana, bisa dipahami. Yang saya mau tanyakan di sini adalah dalam penjelasan ataupun pemaparan materinya Ibu tadi, siswa kurang aktif dalam pembelajaran, ya Ibu. Nah, yang menjadi pertanyaan, kira-kira bagaimana strategi dan langkah dari Ibu agar siswa yang kurang aktif dalam pembelajaran matematika menjadi aktif? Itu pertanyaan saya. Iya, saya kembalikan. Ya, terima kasih. Langkah saya untuk menghadapi siswa tersebut jika kurang aktif dalam menyelesaikan LKPD, langkah saya yang pertama itu adalah menyarankan agar dia mengikuti teman-temannya dalam menyelesaikan soal. Itu yang pertama. Terus yang kedua harus membujuk dan menanyakan dari segi mana yang belum dia mengerti. Jika ada yang belum mengerti, maka saya akan menjelaskan ulang di kelompok tersebut. Mungkin itu Pak solusinya. Baik Ibu, terima kasih atas penjelasannya. Terima kasih. Ya, mungkin seminar pada hari ini telah selesai. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Terima kasih atas waktu yang punya Bapak Ibu telah mengikuti. Ada sertifikatnya Ibu? Ya Pak. Ada sertifikatnya Ibu? Sertifikat apanya Pak? Ini. Oh iya, belum sertifikat saya. Sertifikat seminarnya. Oh, nanti saya buat sertifikatnya siapa? Menyusul sertifikat. Buat sertifikatnya Ibu. Untuk itu, terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu. Mudah-mudahan masukan dan pertanyaan Bapak Ibu saya bisa meneruskan penelitian saya. Terima kasih. Bapak Ibu bisa keluar dari Zoom. Terima kasih dan saya ucapkan selamat pagi. Terima kasih kembali, selamat pagi.
Ya.